Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Glory Nicola Kogure, NIM 2019-008261 dari kelas 6 A7 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kunjungan observasi saya pada UMKM MHM Snack di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melakukan observasi ini, saya melakukan bersama dengan kedua teman saya, yaitu Mas Arianto dan juga Mas Yuda Ramadan. Berikut ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dan sejarah UMKM MHM Snack. Nama UMKM yang kami observasi yaitu UMKM MHM Snack. Nama pemilik dan penanggung jawab UMKM ini yaitu Ibu Sri Hastuti. Alamatnya berada di Rejosari, RT 3, RW 14, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya yaitu sejarah UMKM. Pada awal mulanya, MHM Snack ini secara resmi didirikan pada bulan Oktober tahun 2019. Usaha ini merupakan usaha perseorangan atau milik sendiri yaitu Ibu Sri Hastuti. Usaha ini bertujuan untuk memberikan pilihan snack yang sehat bagi keluarga serta dapat dinikmati anak dan dewasa. Keripik pisang ini memiliki berbagai varian rasa yang cukup menarik, yaitu ada rasa karamel, rasa bawang, dan juga rasa coklat. Tentunya dengan varian rasa yang sangat unik dan jarang dijumpai, sehingga dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen. Alasan Ibu Sri memilih usaha snack berupa keripik pisang, yaitu karena bahan baku pisang yang mudah didapat. Dari hasil riset selama ini, keripik pisang kebanyakan memiliki rasa kekorea-koreaan dan juga rasa barbeque. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi perusahaan MHM Snack untuk hadir dengan keripik pisang tanpa micin dan tanpa bumbu instan, serta menggunakan rempah-rempah alami. Untuk bumbu varian coklat, menggunakan bubuk coklat asin, gula halus, serta susu bubuk. Untuk varian karamel menggunakan gula aren dan kayu manis, serta untuk varian bawang menggunakan garam dan bawang putih. Untuk olahan keripik pisang dari perusahaan MHM Snack sendiri, konsumen dapat membeli di beberapa toko oleh-oleh, yaitu Batik Renang Ratu, Hamsa Batik Malioboro, Jogja Pasraya Malioboro, Batik Adikusumo Malioboro, Heha Skyview, Jogja Bay, dan Bakpia Sultan, serta masih banyak lagi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia pada usaha UMKM MHM Snack. Untuk penempatan jumlah, kompetensi, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM berdasarkan yang pertama adalah job description atau pembagian tugas dan tanggung jawab. MHM Snack sendiri mempunyai 5 orang karyawan, 3 orang di bagian produksi dan 2 orang freelance untuk admin sosial media dan untuk memasarkan MHM Snack secara online. Yang kedua yaitu ada job specification atau spesifikasi pekerjaan. Bagian produksi bertugas untuk bertanggung jawab dan melaksanakan proses produksi mulai dari bahan baku awal hingga barang siap untuk dipasarkan. Lalu bagian pemasaran berfungsi untuk memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga ada job recruitment atau syarat pekerjaan. Syarat untuk menjadi karyawan yaitu harus bekerja keras, jujur, dan mau berkembang demi kebaikan bersama. Lalu yang berikutnya ada job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Evaluasi kinerja karyawan dalam MHM Snack yaitu Ibu Sri selalu mengawasi langsung karyawan saat bekerja sehingga secara langsung dapat memberikan penilaian dan peninjauan lebih lanjut jika terjadi kesalahan. Berikutnya yaitu proses rekrutmen MHM Snack yang bermula dari lingkungan sekitar seperti menyebarkan informasi dari mulut ke mulut atau dari teman ke teman sehingga makin lama makin banyak juga yang mengetahui dan berminat untuk bergabung dalam perusahaan ini. Untuk menempatkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM MHM Snack. Dengan adanya usaha MHM Snack ini secara tidak langsung dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya pengembangan dan promosi MHM Snack yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan baik di bidang produksi dan pemasaran dengan mengikuti pelatihan seperti seminar dan pelatihan untuk quality control dan kehigienisan produk sesuai dengan standar pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pemutusan hubungan kerja di MHM Snack yaitu akan diberikan peringatan kepada karyawan yang melakukan kesalahan dan tidak mau berkembang, maka perusahaan memberikan peringatan yaitu peringatan pertama hingga peringatan ketiga. Jika karyawan sudah mendapat peringatan ketiga namun tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka perusahaan memutuskan untuk mem-PHK karyawan tersebut. Berikutnya,
Meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Meramalkan sumber daya manusia di masa yang akan datang, yaitu perusahaan melihat dari pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam 1 tahun ke belakang dan rencana bisnis ke depannya. SDM apa yang perlu ditambahkan? Hanya saja di masa digital sekarang, SDM sepertinya bisa lebih diefisienkan, tidak terlalu banyak karyawan, namun lebih ke sistem yang ramping tetapi efisien karena perusahaan yang masih skala UMKM. Selanjutnya yaitu untuk mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Mutasi karyawan belum pernah dilakukan perusahaan karena MHM Snack hanya memiliki karyawan di bagian marketing online dan produksi, sementara untuk manajemen masih dipegang oleh owner sendiri. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran pada usaha MHM Snack. Yang pertama yaitu karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen atau produk and service. Untuk karakteristik produk yang diberikan yaitu MHM Snack memiliki kualitas bahan baku pisang yang bagus serta bumbu yang digunakan yaitu bumbu racikan Ibu Sri sendiri. Layanan yang diberikan perusahaan MHM Snack yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan online dan dapat dijumpai di berbagai toko oleh-oleh daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu cara melakukan riset pasar atau marketing research. Riset pasar MHM Snack yaitu dengan membagikan free sample saat basar, melakukan riset terhadap beberapa produk sejenis di pasaran, lalu petakan di mana produk bisa masuk dan bersaing dengan produk sejenis atau produk pengganti dengan kedudukan yang sama di pasar. Berikutnya yaitu proses distribusi produk atau distribution channel. Distribusi MHM Snack menggunakan channel distribusi toko dan outlet yang bermitra dengan MHM Snack. Untuk online, proses distribusinya dapat melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu menentukan promosi pada bisnis atau promotional decision. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh MHM Snack yaitu melakukan riset pasar ke tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi masyarakat, lalu melakukan pameran di tempat tersebut. Untuk promosi online, MHM Snack melakukan promosi di media sosial, salah satunya yaitu Instagram. Yang berikutnya yaitu menentukan grade harga atau pricing decision. MHM Snack sendiri memiliki 4 grade harga sebagai berikut. Yang pertama ada agen. Agen dengan minimum order tertentu, hanya ada 1 agen di setiap kabupaten. Harga agen adalah harga yang paling murah, yaitu sebesar Rp11.000. Yang kedua ada reseller. Order dengan minimum tertentu yang jumlahnya lebih kecil dari agen. Jumlah reseller tidak dibatasi tiap daerah. Reseller akan order melalui agen terdekatnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga agen dan telah ditentukan oleh perusahaan MHM Snack. Harga untuk reseller yaitu Rp13.000. Yang ketiga ada dropshipper, bisa diorder dari reseller, agen, atau langsung dari perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga reseller dan telah ditentukan oleh perusahaan MHM Snack. Harga yang ditawarkan untuk dropshipper yaitu Rp15.000. Yang keempat ada end user atau konsumen langsung. Konsumen bisa membeli melalui toko-toko dan outlet yang bermitra dengan MHM Snack, bisa di agen, reseller, dan dropshipper. Harga yang dibanderol yaitu Rp18.000. Yang berikutnya yaitu mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan atau disebut dengan feedback from customer. Apabila produk sudah terjual dan dipasarkan, namun kemasannya rusak saat proses pengiriman barang, konsumen bisa melakukan komplain dengan memberi saran atau masukan kepada MHM Snack melalui pesan di Instagram. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan pada MHM Snack. Yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. MHM Snack sendiri pada dasarnya adalah usaha yang didirikan secara personal atau individu. Modal memulai usaha ini yaitu sang pemilik Ibu Sri mengandalkan keuangan pribadinya. Ibu Sri mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih Rp50 juta, namun sekarang dapat meraup omset rata-rata per bulan saat ini yaitu sebesar 30 juta per bulan. Yang berikutnya menentukan komposisi modal dan bagi hasil. Pada dasarnya perusahaan ini berfokus pada bagian produksi dan distributor utama sehingga sang pemilik Ibu Sri hanya menghitung di bagian modal dan ongkos produksi seperti perhitungan perawatan mesin, karyawan, listrik, bobok coklat dan lain-lain dihitung terpisah karena sewaktu-waktu harga jual dari bahan pokok ini dapat berubah. Selanjutnya mengelola laba usaha. MHM Snack sendiri membagi setiap laba yang mereka simpan menjadi beberapa bagian seperti dana darurat, laba bersih, dan laba yang digunakan untuk mengembangkan usaha,
seperti nanti bisa digunakan untuk membangun cabang baru atau sekedar menambah jumlah mesin. Selanjutnya yaitu manajemen produksi. Yang pertama, proses perencanaan desain produksi dari bahan baku menjadi barang jadi atau siap dijual. Pada awalnya, pihak MHM Snack akan melakukan penyeleksian bahan baku, yaitu pisang. Untuk sekarang ini, MHM Snack sudah memiliki distributor utama untuk menyuplai pisang. Lalu untuk bahan penunjang, yaitu membuat bubuk coklat, karamel, dan rasa bawang. Selanjutnya, jika ada produk yang gagal, langkah apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan MHM Snack? Begitupun untuk bahan penunjangnya. Kegagalan dalam proses pengemasan yang lumayan sering dijumpai, seperti kurang rapatnya dalam proses pengemasan. Berikutnya yaitu proses pengawasan kualitas produk. Pemilik usaha, Ibu Sri, akan memerintahkan karyawannya untuk selalu memperhatikan kualitas dari bahan baku dan juga bahan penunjang. Pihak dari MHM Snack juga akan memperhatikan keadaan mesin seperti waktu servis dan memperhatikan alat yang digunakan seperti pisau, mesin pengiris, wajan, tabung gas, mesin pencampur bumbu, mesin pres yang harus tetap dalam kondisi yang layak digunakan. Berikutnya adalah analisis SWOT pada usaha MHM Snack. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, MHM Snack memiliki berbagai varian rasa dan memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Yang kedua, setiap bumbu yang digunakan mengandung rempah-rempah alami tanpa adanya MSG. Yang ketiga, harga yang cukup murah dan terjangkau. Yang keempat, bahan baku yang sangat mudah didapatkan. Yang kelima, produk yang berkualitas dan menyehatkan. Yang keenam, masa kadaluarsa yang cukup lama meskipun tidak menggunakan pengawet. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, bahan baku keripik yang mudah rusak. Yang kedua, keripik pisang mudah hancur jika setiap kemasan ditumpuk. Yaitu opportunities atau peluang dari MHM Snack. Yang pertama, biaya produksi murah. Yang kedua, penjualan bisa dilakukan melalui online seperti Instagram dan juga offline di beberapa toko oleh-oleh di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, permintaan pasar semakin meningkat. Keempat, adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah terhadap usaha kecil. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, kompetitor produk sejenis sangat banyak. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Dan yang terakhir, perubahan selera dari masyarakat. Yang berikutnya yaitu hal yang belum maksimal pada MHM Snack. Masalah di awal yaitu mengenai persaingan harga produk di pasar online. Namun setelah konsumen mengetahui value dari produk kebuk keripik pisang yang ditawarkan, persaingan harga tidak lagi menjadi masalah karena MHM Snack telah menemukan pasar yang tepat dengan segmen menengah ke atas. Yang berikutnya, perusahaan MHM Snack dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap mempertahankan ciri khas mereka. Selanjutnya, masalah pada bahan baku yang susah untuk disimpan sehingga membuat perusahaan harus dapat memperoleh distributor yang dapat memberikan jaminan pengiriman yang tepat waktu sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penundaan produksi dan belum lagi waktu untuk mengsortir semua bahan baku agar kualitas dari produk tetap konsisten. Usulan untuk MHM Snack yaitu lebih meningkatkan pemasaran secara online. MHM Snack bisa menggunakan TikTok untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dilihat dari kepopuleran TikTok saat ini, diharapkan dapat mendobrak penjualan kebuk keripik pisang. Berikutnya yaitu masalah yang sering terjadi pada bidang produksi. Bahan mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman yang membuat produk harus ditunda. Usulan dari saya yaitu perusahaan MHM Snack harus dapat memperoleh distributor yang dapat memberikan jaminan pengiriman yang tepat waktu sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penundaan produksi dan belum lagi waktu untuk mengsortir semua bahan baku agar kualitas dari produk tetap konsisten. Selanjutnya yaitu masalah yang sering terjadi pada bidang keuangan. Masalah yang sering terjadi yaitu pada masa awal pandemi COVID-19 yaitu adanya banyak pengeluaran namun minimnya pendapatan. Pada masa pandemi COVID-19, MHM Snack mengalami kesulitan memasarkan produknya secara offline. Usulan dari saya yaitu perusahaan MHM Snack harus lebih memfokuskan penjualan dalam bentuk online melalui media sosial dan marketplace. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada bidang MSDM. Masalah yang sering ditemui yaitu karyawan yang lambat untuk berkembang sehingga target yang sudah direncanakan sebelumnya kadang tidak tercapai.
Hal ini dapat diatasi oleh perusahaan MHM Snack, yaitu dengan terus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, sehingga tidak terulang kembali masalah seperti ini. Demikian penjelasan saya mengenai kunjungan observasi di UMKM MHM Snack di daerah Sleman, Yogyakarta. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Salam.